Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amara al-insan bil ibadah biqaulihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa amara aidan al-insan bi'amalil hasan biqaulihi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin insyaallah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mustami'in al-kiram, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita telah melaksanakan salah satu ibadah wujud kesyukuran kita kepada Allah dan pengabdian kita kepadanya dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang insya Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa berdasarkan keikhlasan kita masing-masing. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari senantiasa kita haturkan ke baginda Rasulullah. Semoga dengan salawat tersebut kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian insyaallah. Manusia dalam hidup ini banyak yang tidak mengerti untuk apa dia hidup. Maka perlu kita mengangkat tema ini kembali supaya manusia mengerti untuk apa sih dia hidup. Berdasarkan Al-Quran, apa tujuan kita hidup? Tadi di mukaddimah saya sudah sebutkan 2 ayat yang mengantar kita untuk memahami kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tujuan kedua kita, dan tujuan pokok kita adalah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka manusia yang memahami tujuan hidupnya, apapun yang dimilikinya, bagaimanapun sibuknya dia, semua waktu, pikiran, perasaan, jiwa, hati, dan seluruh apa yang dimilikinya dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Jadi hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Maka kalau ia punya harta, harta dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Kalau ia punya pangkat dan jabatan, pangkat dan jabatannya dipakai mengabdi kepada Allah. Kalau ia punya ilmu, ilmunya dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Kalau ia punya waktu, waktunya dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Banyak kita dalam hidup ini tidak memakai waktu, kesempatan, harta, pangkat, jabatan, seluruh apa yang kita miliki untuk mengabdi kepada Allah. Karena kita tidak paham bahwa hidup ini adalah pengabdian kepada Allah. Huwallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan kehidupan ini
Dia tundukkan angin untuk kita pakai sebagai fasilitas dalam mengabdi kepada Allah. Dia tundukkan api untuk kita pakai sebagai fasilitas mengabdi kepada Allah. Dia tundukkan air sebagai fasilitas untuk mengabdi kepada Allah. Bahkan dia tundukkan tubuh kita ini untuk kita pakai mengabdi kepada Allah. Kalau kita sudah sampai pada pemahaman ini, maka tidak ada lagi sedikit waktu dalam hidup kita kecuali dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Termasuk dalam tugas keseharian kita, nawaitu utamanya adalah mengabdi kepada Allah. Kita bekerja di kantor, tujuan utamanya mengabdi kepada Allah. Maka dimanapun kita berada dan siapapun kita, selalu tujuan hidupnya mengabdi kepada Allah. Dia jadi pedagang dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka seluruh perintah-perintah Allah dalam perdagangan itu diikuti. Karena tujuan hidupnya adalah mengabdi kepada Allah. Seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing berdasarkan aturan Allah. Karena kita tujuannya mengabdi kepada Allah. Ini orang yang paham. Tapi kalau orang tidak paham tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rubah hidup ini menjadi hidup itu adalah hura-hura. Pokoknya hidup itu adalah untuk santai. Hidup itu adalah untuk bersenang-senang. Padahal ini adalah kesenangan semu. Di dunia itu kesenangan semu. Kesenangan yang sangat singkat. Kalau kita tidak gunakan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang semu ini, yang singkat ini, untuk mendapatkan kesenangan yang lebih panjang di akhirat nanti, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Karena apa yang kita miliki kita tidak arahkan untuk kita pakai mengabdi kepada Allah. Maka ketika kita punya harta, harta itu kita pakai mengabdi kepada Allah. Karena Al-Quran mengarahkan kita, lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Kamu belum diangkat, kamu belum dianggap, kalian belum dianggap sebagai orang baik dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini hatta tumpiku, sampai kalian berani dan ikhlas mengimpakkan apa yang kalian miliki, yang kalian cintai dari barang apa yang kalian miliki. Karena setiap orang hubbud dunia, cinta ke dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, rela bunuh-membunuh demi harta, demi pangkat, demi jabatan, sikut menyikut demi jabatan. Kalau bukan karena hubbud dunia, mereka tidak akan lakukan itu. Allah tidak melarang kita memiliki dunia ini, tapi ingat tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Silahkan punya uang, uangnya dipakai mengabdi kepada Allah, dipakai membantu kepada sesama manusia,
dipakai membantu kepada orang yang membutuhkan. Ketika kita hidup berlebihan, toh hidup kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Banyak orang dalam hidup ini yang dia pikirkan bagaimana membangun masa depan, tapi dia salah paham apa itu masa depan. Masa depan yang dianggapnya masa depan itu ketika anaknya bisa jadi insinyur, ketika anaknya bisa jadi dokter, ketika anaknya bisa jadi bekerja di suatu tempat yang bisa menghasilkan uang banyak. Itu hanya masa depan semu. Masa depan yang sesungguhnya adalah membangun anak kita, membangun aset kita yang paling kita cintai, yaitu anak-anak kita, membangun masa depan akhiratnya, yaitu dengan cara memahami agama. Itu sebabnya Rasul katakan, mayuridillah bihi khairan yufakkihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini menjadi orang baik, maka dia diberikan pemahaman terhadap agamanya. Artinya dia melaksanakan agamanya, melaksanakan Islam, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah orang baik. Semakin kita paham agama kita, semakin kita mendalami agama kita dan melaksanakannya, maka kita akan makin keluar menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Dan itulah tujuan hidup kita yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup ini. Tujuan utamanya adalah siapa di antara kalian dalam kehidupan ini ahsanu amala. Ketika dia hidup memberikan yang terbaik. Ketika dia jadi presiden yang baik. Ketika jadi menteri yang baik. Ketika jadi gubernur yang baik. Ketika jadi wali kota yang baik. Ketika jadi bupati yang baik. Ketika jadi apa saja kita, yang harus kita tampilkan adalah yang terbaik. Itu perintah Al-Quran. Itu tujuan hidup kita sebagai seorang muslim dalam Al-Quran. Bukan jabatan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, kesempatan untuk menguasai hak orang lain. Bukan. Kita salah paham kalau kita jadikan pangkat dan jabatan serta harta yang kita miliki tidak menampilkan yang terbaik. Maka orang kaya yang baik adalah orang kaya yang semakin dia kaya semakin soleh. Pejabat yang baik, semakin tinggi jabatannya semakin dia soleh. Karena nilai manusia di sisi Allah bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena tingginya pangkat dan jabatannya, bahkan bukan karena banyaknya ilmunya, titelnya, bukan. Value manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ini sasaran tujuan hidup kita dalam kehidupan ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa kita ini antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah, sejauh mana kita menjauhi larangan Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah misalnya, ada orang melaksanakan perintah Allah hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, maka nilai ketakwaannya hanya sekedar kewajiban saja. Tapi ada juga ikhwan kita yang alhamdulillah dikaruniai oleh Allah hidayah, bukan hanya fokus pada amalia wajibiyah, tetapi juga sunnah-sunnah diusahakan dilaksanakan. Maka tentu beda kualitasnya yang hanya melaksanakan kewajiban saja dengan orang yang melaksanakan juga sunnah. Maka di sisi Allah pasti berbeda antara orang yang hanya melaksanakan fokus pada wajib saja dengan orang yang menambah a'malus sunnah, pasti akan berbeda. Itu dari segi kewajiban. Kemudian dari segi menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang hanya fokus pada persoalan yang diharamkan oleh Allah itu saja yang dia hindari. Dari persoalan makruh dia tetap kerjakan. Persoalan syubhat dia tetap masih lakukan. Ya. Itu kan tidak apa-apa, masih makruh. Itu kan tidak apa-apa, masih syubhat. Astaghfirullahaladzim. Memang menurut kaidah fikih bahwa kalau baru sampai makruh belum dosa. Tapi apabila ditinggalkan yang makruh itu kita dapat pahala. Dan perlu kita pahami bahwa makruh itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dibenci. Maka kalau kita berbahasa Arab kita katakan akrahak, aku benci kamu. Makruhon artinya dibenci. Nah, banyak umat Islam yang tidak ngerti ini, senang dia melakukan perkara-perkara makruh. Contohnya rokok. Sebahagian ulama yang hati-hati semuanya menyatakan bahwa rokok itu haram. Hanya yang tidak hati-hati yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi yang hati-hati semuanya mengatakan haram. Haram itu apa artinya? Dilarang. Makruh artinya apa? Dibenci. Masa kita hanya mau meninggalkan yang dilarang, tapi yang dibenci kita tidak mau tinggalkan? Maka nilai takwa kita juga mempengaruhi ini. Kalau kita hanya fokus pada meninggalkan yang dilarang, tetapi yang dibenci kita tidak tinggalkan, berarti nilai
kita punya ketakwaan juga berkurang. Akan tidak sama dengan orang yang tidak hanya fokus pada meninggalkan yang haram, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan syubhat. Ya. Dan banyak contoh-contoh lain. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, mari kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa hidup ini terbatas dan kita tidak akan hidup selama-lamanya. Kita dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi dan keadaan. Nah, ketika Allah pinjamkan kesehatan kepada kita, gunakan kesehatan itu untuk mengabdi kepada Allah dengan cara menampilkan yang terbaik dalam kehidupan ini, apa yang kita miliki. Ketika jadi guru, jadilah guru yang baik. Ketika jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Ketika jadi anak, jadilah anak yang baik. Ketika jadi istri, jadilah istri yang baik, yang soleha. Ketika jadi suami, jadilah suami yang baik. Karena itu perintah Al-Quran menyuruh kita untuk melakukan yang terbaik ketika kita hidup dalam kehidupan ini, dengan tentunya mengarahkan seluruh apa yang kita miliki ini dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta Allah berikan kepada kita bukan untuk memperkaya diri. Toh kalau kita punya sepatu sepasang, yang sepasang itu aja yang dipakai. Kalau punya 10 pasang, bisa nggak kira-kira 10 pasang itu dipakai bersamaan? Toh kalau kebanyakan sudah tidak dipakai, nganggur, kasihlah kepada orang yang tidak bisa beli sepatu misalnya, kan gitu. Mereka yang punya banyak uang, susah untuk menghitungnya, kasihlah kepada mereka yang membutuhkan. Jangan menguasai itu padahal tidak dimanfaatkan juga semua. Karena Allah katakan huwallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, semua yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini untuk dipakai, dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menimbun kekayaan. Punya rumah banyak, tapi banyak sudah yang tidak ditinggali. Sementara di sisi lain ada orang yang tidak punya rumah. Kan mubazir namanya itu. Padahal innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya para mubazir itu hakikatnya mereka adalah saudara-saudaranya setan. Berarti kalau banyak barang-barang kita yang mubazir, berarti kita mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Akhirnya kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki karena terlalu berlebihan. Padahal tujuannya semua itu adalah untuk kita pakai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengkader umatnya dalam masa kenabian 23 tahun itu, 13 tahun lamanya pengkaderannya adalah memahami arti kehidupan yang diajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala 13 tahun lamanya.
dan tentang kehidupan muamalah itu hanya 10 tahun fase Madinah. Tapi fase Makkah 13 tahun lamanya itu bagaimana memahami kehidupan dalam artian akidah, memahami bahwa tujuan hidup ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki. Penggodokannya 13 tahun lamanya. Dan ini yang mestinya dimasukkan ke dalam anak-anak kita. Kita latih anak kita bahwa tujuan hidup ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berleha-leha, bukan bersenang-senang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya agama. Ia mempertontonkan aurat. Kan itu kerjanya Yahudi semua itu. Lewat televisi, lewat acara-acara televisi yang mempertontonkan aurat. Supaya kita ini tidak ingat Allah. Supaya nafsu kita ini tertarik untuk melakukan apa yang dipertontonkan itu. Sehingga tujuan hidup utama kita terabaikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti nafsu-nafsu yang dipertontonkan itu. Umat Islam dengan ajarannya disuruh kita menjadi orang baik-baik yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi khutuwatis syayatin. Kita disuruh jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kalau ada dua pilihan, pilihan untuk mengabdi kepada Allah, acaranya di televisi, acara ceramah di channel lain, ada film, kira-kira mana yang lebih banyak ditonton, yang film atau yang ceramah? %70 sampai 90% yang ditonton itu adalah yang film-film tadi. Untung kalau sampai 10% yang pindah ke channel dakwah. Artinya apa? Hanya 10% yang memahami tujuan hidup ini. 90%-nya salah paham terhadap hidup ini, dikiranya hidup ini hanya untuk bersenang-senang, bersantai-santai dan tidak perlu mengabdi kepada Allah. Itu sebabnya masjid pada kosong. Tapi begitu ada acara di lapangan Merdeka, konser, penuh. Lapangan itu penuh. Dan hamba-hamba pilihan Allah makin hari makin sedikit. Jadi jangan mencari bahwa akan makin banyak, tidak. Karena propaganda nafsu lewat televisi itu lebih dahsyat propagandanya ketimbang dengan dakwah. Dan yang mau mendukung dakwah ini makin hari makin sedikit. Hanya sedikit orang kaya yang tertarik membackup dakwah. Bandingkan dengan zaman Rasulullah, Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf,
Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mereka ditanya. Rasul menanya mereka satu persatu, bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Abu Bakar As-Siddiq ditanya, dia bilang apa? Seluruh harta dan kekayaan yang saya miliki semuanya kuberikan kepada Allah dan Rasulnya untuk dipakai dakwah. Rasul tanya ulang, bagaimana dengan keluargamu? Dia bilang apa? Diriku, keluargaku, dan seluruh apa yang saya miliki adalah milik Allah. Kalau saya masih hidup, pasti Allah berikan rezeki yang lebih banyak daripada apa yang saya berikan. Betul. Dengan keyakinan yang mantap. Ketika ditanya Umar bin Khattab, bagaimana engkau memahami ayat ini, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dengan harta yang kau miliki? Umar menjawab, 1/2 dari harta yang saya miliki saya serahkan di jalan Allah. Tentu tidak bersamaan ditanya, karena Rasulullah cuma mau tahu sampai di mana tes keduniaannya dan tes keukhrawiannya sahabatnya. Ini sahabat sudah berbeda tingkatan ketakwaannya, apalagi kita jauh sekali. Utsman ditanya, bagaimana kau memahami ayat Allah, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Beliau menjawab, 1/3 dari harta yang saya miliki saya serahkan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf ditanya, berapa yang kau berikan di jalan Allah? Dia katakan 10% dari apa yang saya miliki saya serahkan di jalan Allah. Dan dari sahabat yang ditanya itu, yang terendah adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi secara jumlah 10%-nya Abdurrahman bin Auf, dan dikumpulkan hartanya Abu Bakar, Umar, Utsman, yang dia serahkan itu masih lebih banyak yang 10% tadi. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan hartanya di jalan Allah untuk perang 1000 ekor unta. Kalau diuangkan sekarang berapa? Satu unta yang rata-rata nilainya 2.700 real. Kalau realnya sekarang 3.000 rupiah, hitung aja sudah. 2.700 kali 3.000 rupiah berapa? Kalau ada kalkulatornya berapa? 2.700 kali 3.000. Ada yang dapat? Ya? Ya? 81 juta. 8.100.000. Iya, satu unta. Kali 1.000. Berarti 8 miliar lebih. Tidak tanggung-tanggung memberi. Kenapa dia paham bahwa harta yang kita miliki adalah yang kita berikan di jalan Allah. Yang ada sama diri kita ini habis. Kalau bukan kita yang tinggalkan dia, dia yang tinggalkan kita. Hari-hari Allah berikan contoh. Ada orang harta kaya raya luar biasa banyaknya, tiba-tiba kebakaran, habis. Artinya hartanya meninggalkan dia. Lebih-lebih yang meninggalkan hartanya banyak lagi. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba mati mendadak, hanya gara-gara mikirkan hartanya. Padahal harta, Allah tujukan harta itu untuk dipakai bahagia di dunia dan di akhirat. Dan tidak bisa dipakai bahagia dunia akhirat
kalau dengan harta itu semakin jauh kita dari Allah. Karena yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala hatimu, perasaanmu, jiwamu bisa tenang, bisa bahagia. Maka kalau kita punya harta, harta itu membuat kita dekat dengan Allah, maka harta itu menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau harta itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu tidak akan membahagiakan pemiliknya. Dia tidak bisa tenang, tidak bisa tidur mikirkan hartanya. Kemana satu mobilku? Kemana satu yang lain-lainnya? Semua dia pikirkan, tidak bisa tenang hidupnya, diperbudak oleh harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena hartanya tidak dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Tapi kalau dia impakkan di jalan Allah, maka harta tersebut sudah menunggunya di akhirat. Subhanallah. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Hanya yang memahami arti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Itu sebabnya tadi surah Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini orang yang beriman. Dan pasti kehidupan akhirat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Berapa lama sih kita mau hidup di dunia? 60, 70, 80, 100 tahun bahkan. Tapi tidak ada artinya 100 tahun itu dibanding dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka rugilah kalau kita hanya mempersiapkan masa depan dunia saja, tetapi masa depan akhirat kita tinggalkan. Selagi ada waktu untuk berbuat kebaikan, gunakan itu untuk berbuat kebaikan. Allah katakan pastabikul khairat, pastabikul khairat, pastabikul khairat. Berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebaikan. Karena kebaikan itulah yang menjadi modal utamamu dalam kehidupan berikutnya. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi nasihat buat diri saya juga, buat kita semua, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga Allah meridai kita semua dengan pemahaman yang kita pahami bahwa hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Hidup ini untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.